Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muna Al-Huda dan Anissa Rizkia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Ilmu-Ilmu Sosial, Psikologi Sosial, Ekonomi, Politik, Geografi, dan Keterpaduan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pemecahan Masalah. Yang pertama yaitu konsep. Konsep memiliki beberapa pengertian merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian konsep yang pertama yaitu rancangan atau buram surat dan sebagainya. Konsep juga bisa dimaknai sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Konsep adalah suatu kata atau lambang yang luar biasa pentingnya, menggambarkan kesamaan dan gejala yang berbeda. Menurut Dorothy J. Scale, konsep adalah sesuatu yang tergambar dalam pikiran suatu pemikir, gagasan, atau suatu pengertian. Definisi lain yaitu konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret ataupun gagasan yang abstrak. Sedangkan James K. Wonak mengemukakan konsep sebagai bentuk konsep studi sosial, yaitu suatu kata atau ungkapan yang berhubungan dengan sesuatu yang menonjol sifat yang melekat. Pemahaman dan penggunaan konsep yang tepat tergantung pada penguasaan sifat yang melekat tadi. Pengertian umum kata yang bersangkutan. Konsep memiliki pengertian denotatif dan juga pengertian konotatif. Yang kedua yaitu konsep ilmu sosial. Pengertian ilmu sosial itu atau juga yang disebut dengan sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius berarti teman atau kawan, sedangkan logos berarti pengetahuan. Sosiologi dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang ikatan antar manusia dari setiap individu memiliki saling keterbutuhan. Pengertian ikatan antar manusia merupakan hidup bersama atau bermasyarakat. Sosiologi artinya pengetahuan tentang hidup bermasyarakat. Ilmu sosial dasar adalah usaha yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji gejala-gejala sosial agar dapat daya tangkap, persepsi, dan penalaran mahasiswa dalam menghadapi lingkungan sosial dapat ditingkatkan sehingga kepekaan mahasiswa pada lingkungan sosial menjadi lebih besar. Objek kaji ilmu sosial ialah masyarakat yang hubungan antar manusia dan proses yang timbul sebagai konsekuensi dari hubungan antar manusia tersebut. Oleh karena itu, sosiologi merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai beberapa objek antara lain. Yang pertama yaitu ada objek material atau kehidupan sosial, gejala dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan itu sendiri. Yang kedua yaitu ada objek formal, lebih ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Yang ketiga ada objek budaya, merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hubungan satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada objek agama, yaitu pengaruh dari objek dari agama ini dapat menjadi pemicu dalam hubungan sosial masyarakat dari banyaknya hal ataupun dampak yang mempengaruhi hubungan manusia. 3. Ruang lingkup sosial. Ilmu sosial atau sosiologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki cangkupan luas dan banyak cabang yang dipersatukan. Menurut Susanto, memiliki aspek-aspek yang diteliti oleh sosiologi: hubungan manusia sebagai satuan sosial, proses sosial dan ketentuan sosial, pembentuk masyarakat, struktur sosial masyarakat, unsur-unsur pengawasan sosial yang menjamin kelangsungan hidup, kelompok sosial masyarakat. Yang keempat yaitu ada tujuan dan manfaat ilmu sosial, yaitu dapat digunakan sebagai alat dan cara untuk memahami komunitas tertentu, termasuk pertanian, perdagangan, karyawan, pekerja, komunitas agama, dan militer. Yang kedua, sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, pola interaksi, dan stratifikasi sosial. Yang ketiga, hasil kajian ilmu sosial dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang keempat, data masyarakat dapat membantu kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang ketiga yaitu konsep dasar psikologi sosial. Pengertian psikologi sosial. Psikolog adalah kata yang diambil dari kata Belanda psikologi atau psikologi.
dalam bahasa Inggris. Ditinjau dari asal katanya psikologi atau psikologi berasal dari kata Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos, yang berarti jiwa dan pengetahuan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, mudah untuk mendefinisikan psikologi sebagai ilmu jiwa atau dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan jiwa. Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas perilaku individu dalam konteks sosial. Definisi ini mengandung dua unsur pokok, yaitu perilaku individu dan konteks sosial. Pembahasan tentang perilaku individu telah banyak disampaikan dalam psikologi yang lain, psikologi umum khususnya. Psikologi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mencangkup tingkah laku individu dalam situasi sosial dengan melakukan kajian analisis tentang bagaimana manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi emosional selalu menyertai proses yang kita sebut dengan interaksi sosial. Selanjutnya, dengan dorongan untuk berinteraksi sosial juga tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi proses kejiwaan saja, melainkan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Konsep-konsep dasar psikologi sosial juga menjadi salah satu bagian dan kajian ilmu sosial. Konsep-konsep tersebut dapat diikuti sebagai berikut. Yang A. Emosi terhadap objek sosial, B. Perhatian, C. Minat, D. Kemauan, E. Motivasi, F. Kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial, G. Penghayatan, H. Kesadaran, I. Harga diri, J. Sikap mental, K. Kepribadian. Tujuan psikologi adalah masyarakat perlu mendapat pengetahuan tentang psikologi sosial agar tidak tersugesti oleh situasi sosial yang tidak baik tersebut. Yang kedua yaitu masyarakat dilengkapi dengan pengetahuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengembangkan penggantian masalah sosial sistematis dan menanam proses mental terkait dengan efek timbal balik pada sistem kehidupan yang saling terpengaruh. Yang keempat yaitu konsep dasar geografi dan sejarah. Pengertian geografi. Kata geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan graphein berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu, secara harfiah, geografi berarti lukisan tentang bumi. Menurut Council of the Geographical Association, geografi berkenaan dengan dunia nyata, dunia yang dipelajari seseorang dengan baik melalui sol sepatu atau kaki telanjang atau dengan mengendarai kereta api, perahu, mobil, atau cara lainnya. Namun demikian, penelaahan geografi tidak berakhir pada hal-hal yang terlihat dari luar. Penelaahan tersebut meliputi juga sebab akibat mengapa dunia nyata tersebut menampakkan demikian yang dipandang sebagai keseluruhan yang berhubungan bagian-bagian yang telah menjadi apa adanya. Konsep dasar yang dikemukakan oleh Gertrude Whipple, James P.E. dan oleh Henry G. Warman. Rincian konsep dasar itu sebagai berikut. Gertrude Whipple mengungkapkan 5 konsep. Yang pertama yaitu ada bumi sebagai planet, 2 varian cara hidup, 3 varian wilayah-wilayah alamiah, 4 makna wilayah bagi manusia. Yang kelima yaitu ada pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Sedangkan Henry J. Warman mengungkapkan 15 konsep dasar sebagai berikut. Yang pertama konsep kewilayahan atau konsep regional, yang kedua konsep lapisan kehidupan atau konsep biosfer, yang ketiga konsep manusia sebagai faktor ekologi yang dominan, yang keempat konsep globalisasi atau konsep bumi sebagai planet, yang kelima konsep interaksi keruangan, 6 konsep hubungan areal, 7 konsep persamaan areal, 8 perbedaan areal, 9 keunikan areal, 10 persebaran areal, lokasi relatif, keunggulan komparatif, perubahan yang terus-menerus atau perubahan abadi, sumber daya dibatasi secara budaya. Tujuan mempelajari geografi yaitu mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola keruangan atau proses-prosesnya. Yang kedua yaitu mengembangkan konsep dasar geografi yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan wilayah dan negara dunia. Yang ketiga pengertian sejarah. Sejarah merupakan suatu komunitas atau berlangsungan dalam hubungan kausal suatu peristiwa merupakan akibat dan peristiwa sebelumnya, dan akan menjadi sebab dari peristiwa sebelumnya. Untuk memahami akibat peristiwa yang ada perlu dilandasi dengan pengetahuan sejarah atau konsep dasar sejarah menjadi dasar bagi pengetahuan itu. Menurut Huguenot
dan P.K. Poanta mendefinisikan sejarah adalah gambaran tentang peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urusan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu adalah waktu, dokumen, alur peristiwa, kronologi, peta tahap-tahap peradaban, ruang evolusi, dan revolusi. Selanjutnya dilanjut oleh Anissa Rizkia. Saya Anissa Rizkia akan melanjutkan pembahasan dari Muna Al-Huda. Pembahasan selanjutnya tentang sejarah. Sejarah sesungguhnya melekat pada tiap benda, tiap diri makhluk, baik yang hidup maupun tidak hidup. Tiap fenomena tersebut memiliki riwayat, asal-usul yang menyangkut proses, peristiwa, dan waktu. Dengan perkataan lain, tiap apa yang ada di dalam alam raya ini memiliki sejarahnya masing-masing, atau paling tidak ada riwayat asal-usulnya. Menurut Hugiono dan P.K. Purwantana, mendefinisikan sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia. Disusun secara ilmiah, meliputi urusan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu dan terpercaya. Berdasarkan konsep tersebut, dikemukakan bahwa kunci dalam pengertian sejarah terletak pada masa lampau, baik berupa peristiwa, pengalaman kolektif, maupun riwayat masa lalu tersebut. Secara singkat, sejarah itu berkenaan dengan peristiwa masa lampau tentang kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Dalam konteks itu, peristiwa atau pengalaman kolektif atau riwayat masa lampau itu tidak hanya digambarkan atau dinarasikan sebagai suatu fakta, melainkan ditafsirkan dan dianalisis, bahkan juga diteliti dengan menerapkan metode tertentu yang sesuai. Oleh karena itu, sejarah ini tidak hanya sebagai pengetahuan, melainkan memenuhi syarat juga sebagai bidang ilmu. Dalam hal ini termasuk bidang ilmu sosial. Sejarah sebagai ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya dan yang dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri peserta didik. Konsep-konsep dasar itu adalah yang pertama, waktu, yang kedua, dokumen, yang ketiga, alur peristiwa, yang keempat, kronologi, yang kelima, peta, yang keenam, tahap-tahap peradaban, yang ketujuh, ruang, yang kedelapan, evolusi, dan yang kesembilan, revolusi. Selanjutnya, pembahasan tentang konsep dasar ekonomi. Pengertian ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomos atau oikonomia. Oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Adam Smith sebagai bapak ilmu ekonomi mendefinisikan yaitu sebagai penyelidikan ke dalam sifat dan penyebab kekayaan bangsa-bangsa. Secara bahasa, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Ekonomi, menurut Dinar dan Hasan, ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam masyarakat secara individu atau secara bersama-sama dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan guna mencapai kemakmuran. Selanjutnya, tujuan mempelajari ekonomi. Yang pertama, membekali masyarakat dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan manusia. Yang kedua, membekali masyarakat dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisa, dan menyusun alternatif pemecahan masalah ekonomi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, membekali masyarakat dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan ilmu ekonomi sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemudian konsep dasar politik. Pengertian dasar politik. Istilah politik berasal dari
kata polis menurut bahasa Yunani yang berarti negara kota. Dari kata polis muncullah kata-kata politeia, artinya segala hal ihwal mengenai negara. Polites artinya warga negara, politikus merupakan ahli negara atau orang yang paham tentang negara atau negarawan. Politicia artinya pemerintahan negara. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala teratur dalam kehidupan masyarakat dengan pemusatan perhatian pada perjuangan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Konsep yang berkaitan dengan ilmu politik dapat dikatakan sangat melekat adalah kekuasaan. Miriam Budiarjo mengemukakan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Kemudian pembahasan selanjutnya, manfaat dan tujuan ilmu politik. Manfaat ilmu politik adalah untuk memberi jalan atau cara yang lebih dalam hal negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Memperhatikan yang dikemukakan Aristoteles, tujuan ilmu politik secara umum adalah membahagiakan hidup manusia yang bermukim dan tinggal dalam suatu wilayah. Secara khusus, ilmu politik diharapkan memberi wawasan bahwa setiap orang akan berada dalam satu kawasan yang bernama negara. Pembahasan terakhir, keterpaduan ilmu-ilmu sosial dalam pemecahan masalah. Dengan memperhatikan dan menelaah uraian yang kita bahas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa setiap konsep dasar tersebut memiliki keterpaduan yang saling berkaitan dalam peristiwa dan pengalaman masa lalu dalam bentuk deskripsi dan sejarah. Berdasarkan analisis atau timeline dari masa lalu hingga sekarang, kita akan dapat memprediksikan suatu peristiwa, pengalaman, atau proses dalam kehidupan seseorang dalam beberapa hari mendatang. Secara teoritis, suatu konsep dapat memisahkan suatu konsep dasar dari konsep dasar lainnya, tetapi dalam proses pemikiran integratif ini saling terkait. Konsep sosial berkaitan erat dengan psikologi sosial dan lain-lainnya. Dengan demikian, masyarakat memiliki tempat, peran dan fungsi strategi dalam meningkatkan dan mempromosikan konsep-konsep tersebut. Konsep-konsep sosial mencakup kepada seluruh aspek manusia dengan menjalankan konsep sosial. Maka masyarakat dapat memahami tentang bagaimana lembaga-lembaga sosial berkembang dengan baik. Baiklah, sekian presentasi makalah dari kelompok kami mengenai konsep dasar ilmu-ilmu sosial, psikologi sosial, geografi, sejarah, ekonomi, politik, dan keterpaduan ilmu-ilmu sosial dalam pemecahan masalah. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.